lagi teman-teman Faunalen, Adi Marsho. Halo Pak. Halo, selamat sore. Sore. Kunjung ke Faunalen, silakan Pakai ini ya. Oke. Mohon maaf, maskernya. Oh ada, iya. Lupa saya. Oh iya, bener. Masih pandemi ya. Oh, oke. Mari, silakan. Langsung masuk aja Pak. Iya, silakan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro Panji. Bang Ferdan sehat? Alhamdulillah. Makin ganteng aja ini. Gimana? Ini Panji mau ngajakin teman Panji buat mereka jalan-jalan ngelihat satwa yang ada di Lembaga Konservasi Faunalen. Wah, thank you Ji udah mau datang. Nah, sekarang Panji itu udah ada di Faunalen nih teman-teman. Ya. Dia ada di kawasan ekoparknya Taman Impian Jaya Ancol ya. Taman Impian Jaya. Aferdan. Ini lagi bareng sama Aferdan kan. Ini seorang sahabat saya, pelestari satwa, pecinta satwa juga dan pejuang konservasi juga. Siap. Ngomongin Faunalen, Yes. sebagai kebun binatang modern yang ada di Indonesia, Yes. ada berapa koleksi hewan yang memang dirawat di sini? Oke, jadi Faunalen itu kita mengkhususkan lembaga konservasi yang mengkhususkan hewan-hewan di Indonesia Timur gitu. Kita pengen menunjukkan bahwa sebenarnya hewan-hewan kita yang di Indonesia Timur itu juga banyak beragam dan nilai konservasinya tinggi-tinggi Ji. Jadi selain satwa-satwa asing, kita juga punya satwa-satwa Indonesia dan ada satwa-satwa unik juga yang cuma ada satu di dunia Ji. Serius. Ini macan kumbang ya? Ini macan kumbang. Macan kumbang Jawa. Macan kumbang Jawa, betul sekali. Panthera stardust melas. Panji, kayaknya baru ini deh kalau lihat macan kumbang langsung seperti ini nih, tahun Panji nih. Yes, endemiknya Jawa Barat nih. Iya, daerah Panji. Iya, Ini daerahnya Panji, banyak banyak. di daerah Garut, Yes. katanya di Gunung Gede. Tapi aku belum pernah lihat di alam langsung karena mereka pasti kabur jauh sebelum kita nemuin mereka di alam kan, Bang Ferdan. Betul. Dan itu salah satunya kakinya 3, Ji. Hah? Yes. Serius Bang? Nah, Kakinya jadi 3? kakinya 3. Sebagai lembaga konservasi nih, kita nggak hanya melihara satwa-satwa yang perfect aja, Ji. Oke. Nah, ini dulu hasil jeratannya orang yang tidak bertanggung jawab, Aduh. akhirnya harus diamputasi dan dipercayakan untuk dipelihara di lembaga konservasi kami. Gitu. Dan itulah guna dan fungsinya dari lembaga konservasi ex situ. Yes. Dimana ketika memang mereka tinggal di lembaga konservasi in situ itu nggak akan bisa bertahan. Karena posisinya mereka nggak mungkin bisa survive di alam ya Bang. Betul sekali. Harus dibantu sama manusia untuk dibantu sama dirawat. Nah, ini juga salah satunya Aldabra nih, Ji. Ini udah banget. Ini gede banget yang ini nih. Aduh, teman-teman, sebelum kita lihat ular, kita harus lihat dulu ini. Iya. Ini kura-kura kedua ya Bang ya? Ya, Terbesar di dunia. di dunia. Setelah Galapagos. Setelah Galapagos Nah, tentunya. Kalau kalian nggak percaya ada kura gede, aku pernah lihat yang di Airvan. Tapi segede gini doang. Iya, yang ini Gede banget. ini konon kabarnya di Indonesia cuma ada 2 yang segede gini, satu di LK yang lain, satu yang ini yang udah kurang lebih semeter. Rata-rata tuh di bawah ada yang cuma 60, 70. Nah, ini semeter nih si Pikidas. Ini umurnya berapa tahun? Aduh, Bang kita rata-rata umurnya udah hampir 75-80 tahun. Oke. Si Pikidas ini. Dan ini udah sepasang ya Bang? Enggak, ini jantan-jantan. Makanya kemarin dikawin sama punya Irfan. Oh iya, bener. Kawin Bang tapi akhirnya. Kawin tapi nggak tahu jadi apa enggak. Ya mudah-mudahan jadi lah Ya, ya. mudah-mudahan Soalnya jadi. Airvan janji kalau jadi mau ngasih Panji. Mau ngasih. Nah, ini juga lagi kita renov, kita bagusin lagi kandangnya nih. Ini gede banget loh teman-teman semua. Iya, yang ini gede banget yang Ini Pikidas. bukan batu ya, kura-kura loh. Dari Afrika ya. Kalau nggak salah. Dia dari ada Seychelles, dari Pulau Seychelles Iya. namanya, Pulau Seychelles. Oh, beda ya? Beda, iya. Bang ini kalau ini apa Bang? Nah, ini tapir nih. Oke, teman Panji nih lihat. Ini ada hewan endemik dari Sumatera ya. Bang? Sumatera dia. Endemik Sumatera. Iya, Dan ini iya. tapir. Kalau kalian cuma lihat di buku gambar yang isinya ada gajah, ada tapir gitu ya. Terus ada apa Bang ya? Iya, Buku pelajaran dulu. benar pelajaran dulu. Ya, mungkin adik-adik suka-suka lihat buku-buku itu ya. Dan lihat hewan setengah gajah yang punya belalai tapi belalainya pendek.
Jadi ini tapir. Dan dia emang suka berendam kayak gini, Bang. Dan dia suka sangat sekali berendam. Oke teman-teman, jadi di sini lihat ini LK yang emang keren, LK modern, adem, dan kalian bisa lihat di sini kandangnya bersih sekali teman-teman, nggak ada kotoran yang tidak dibuang. Dia suka masih ada kotoran kalau yang mungkin jorok ya Bang ya. Iya. Kalau di sini semuanya diperhatiin dengan baik, hewan di sini bersih dan tapir-tapirnya juga sehat, hewan sehat. Kenal sama apa Ji? Kenal sama apa Ji? Kasar ya. Apa nih Ji? Macan dahan. Macan dahan nih. Apa clouded leopard. Clouded leopard. Dan ini adalah jenis macan kecil ya, Macan kecil dia. Bang Padan. Yes. Nah. Endemic Borneo dia. Ini kerennya, kalau kalian menyangka Kalimantan itu punya harimau, itu salah. Salah. Bener nggak sih Bang? Salah. Karena di Kalimantan itu kucing terbesarnya adalah ini. Adalah ini. Dan ini galak nggak sih ke manusia? Galak. Galak. Galak banget. Gitu. Dan dia range badan dengan taring ini di keluarga kucing taringnya paling besar. Serius? Walaupun badannya segini, range taringnya paling besar. Lebih besar. Dari macan dan harimau pun? Yes, dia taringnya paling panjang. Ini sepasang nih Bang Padan. Ini sepasang ini lagi masuk program breeding Oh, dan yes. ini sumbangan yang jantan baru ini koleksi baru kita Ci, baru sekitar 8 bulan. Waktu itu di berita rame di Palangkaraya hampir dibunuh karena dia udah digantung sama masyarakat. Oh, iya. Makan kucingnya warga. Google ya. Masuk ke kolong. Bang. Masuk ke kolong, makan Iya, kucing iya. warga Palangkaraya itu udah sampai digantung terbalik. Iya, Alhamdulillah iya, kita Alhamdulillah rescue. di sini sekarang. Yes, yes. Dan ini berusaha lagi di breeding, mau dikawinin, mau dikembang biakin, semoga berhasil teman-teman dan nambah populasinya. Amin. Amin, amin. Amin. Ini ngomongin kucing, Ya. itu kucing emas ya Bang? Iya Ap- betul. apa kucing merah? Kucing emas. Jadi ada kemiripan nih teman Panji Ya. antara si kucing merah sama kucing emas. Ya. Kucing merah dari Kalimantan. Kucing merah hanya ada di Borneo. Di Borneo. Kucing emas hanya emas? ada di Sumatera. Bedanya apa Bang? Oke, kalau kucing emas ini kucing emas ya. Kucing emas kelihatan kan coklatnya lebih ke muda dan golden. Kalau kucing merah tuh lebih ke rada hampir hitam, mendekati hitam dikit lagi. Jadi ratnya itu yang rat ke arah hitam. Lalu mukanya, iya tua. Mukanya gimana Bang? Mukanya kalau ini kan rada segitiga ya. Heeh. Kalau kucing emas kayak eclipse, kayak lonjong tapi ke samping. Kamu akan bisa ngebedainnya dan kalau udah ketemu di Kalimantan udah pasti Beda, kucing udah. merah. Oh, udah iya. pasti kucing merah. Kalau ketemu Sumatera udah pasti kucing emas. Dia buru ular kan Bang? Dia belum Iya, benar, dia benar, rodent benar. kayak tikus-tikusan gitu Oke. kecil-kecil dia. Tapi bukan macan, kucing berarti. Dia kucing. Kayak Dia kecil. karakal, serval. Iya, gitu. tapi versi lebih kecilnya. Dia hanya kayak kucing domestik ukurannya kalau dilihat. Itu keren tuh Bang. Aku di LK jalan-jalan nggak tahu ya, mungkin karena memang nggak tahu, nggak mampir ke kandangnya. Cuma memang yang nyari beberapa LK di Indonesia belum pernah melihat beberapa hewan-hewan eksotik kayak gini. Thank Ini you. di sini. Iya, tapi bener Bang, serius. Iya, Di online ada. Gila sumpah. Gimana? Ayo. Kita lihat yang lain. lagi. Nah, di sini Nah. Ji ya. Wih, itu ular-ularnya Bang. Itu ular-ularnya. Wah, ini Nih. ada strik sama bubo Sama Sumatranus. bubo Sumatranus. Nanti kita bahas ya. Tenang masalah- kau, tenang. Saya mau lihat ular dulu. Bang, ini Gitu. serius sumbangan. Sumbangan. Ini orang yang hibahnya bener-bener Gue tuh nggak tahu loh Ji, maksudnya gini, pas dia nyumbang, apakah ini seberharga itu tanda kutip ya dari segi harga? Ini kan sebenarnya memang boleh dikoleksi ya, ball python ya? Boleh, dikoleksi. boleh. Cuman intinya waktu itu dan gue kasih ke lo buat edukasi, orangnya baik banget. Jadi buat daripada Iya sih, gue ini sumbangin sih. ke temen gue, kalau di Faunalen bisa jadi edukasi. Iya, betul. Manfaat banget di sini. Iya, bermanfaat banget. dan ini nggak mungkin kalau di LK kan dilepas lagi. Gitu. Iya. Yang khawatir kalau misalkan dihibah ke temennya yang nggak ngerti ular, dia malah bosen, nggak ngerti mau kasih kemana, dilepas ke alam, Bang. Oh, padahal bukan endemiknya ya? Udah ini Bukan double. habitatnya. Ini resikonya double. Kalau Oh, ini gitu. dilepas ke alam nih teman Panji. Oh. Ini double. Yang pertama adalah dia adalah ular dari Afrika, bukan dari Oh, ini Indonesia. dari Afrika. Ball Oke. python kan. Oke. Ini akan jadi invasi spesies di sini, jadi alien spesies. Kemudian dia juga bawa genetik yang sudah tidak normal. Genetiknya ada albino, kemudian ada spider, kemudian ada cempai, ada banana. Bang, aku boleh coba untuk yang- Boleh. Nah, Tapi aku tuh jadi itu Ji ya. Jadi ini kan kita baru datang banget kemarin. Jadi kita juga yang aku sama kiper ada Mas Adit, ada teman-teman yang dari kiper reptil sini juga kayak lagi kita tuh lagi apa ya? Lagi kita ngeliat dulu nih apakah behaviornya gimana, kita mau sekalian Panji datang ke sini, boleh nggak sekalian vaccine kayak Oke, kira-kira kalau boleh. vaccine gitu udah mungkin nggak sih Ji? Umur segini? Mungkin. Mungkin ya? Jadi kalau ball python ini lebih mudah untuk disexing Oh. karena dia tidak terlalu besar. Oke. Jadi tanpa harus menggunakan probing bisa ketahuan. Oh bisa? Oke. Jadi akurasinya 70% sih Bang. Oke. Kalau pakai probing kan 99%. Iya. Cuma karena di sini aku juga lihat dari visual dan dari ukuran badan, kemudian
Bisa dilihat dari kloakanya juga di sini. Biasanya kalau ball python ini dia punya taji yang panjang bang. Nah sama kayak bermais python. Nah ini ada kuku. Nah ini biasanya kuku pada jantan ini lebih panjang daripada kuku yang ada di betina. Nah fungsinya ini buat ngerayu betina bang. Kalau misalkan mau kawin, yang dibikin kayak ngelikitik gitu. Kalau pas musim kawin gitu. Nah ini sebetulnya belum pasti jantan, karena betina juga tajinya kadang ada yang panjang. Bang Ferdinand takut ular nggak? Enggak, ya? sedang. Nah, kalau Bang Ferdinand nggak takut ular, bisa bantu Panji buat handlein Boleh. ininya. Oke. Nah, ini ball python bukan ular yang berbisa ya teman-teman ya. Dan mereka hanya bisa tumbuh 1,5 meteran maksimal size-nya. Maksimal. Dan biasanya kalau misalkan dikawinin, itu patokannya berat. Betina minim 1 kilo, jantan minim 800 gram. Itu bisa dikawinin bang. Itu bisa dikawinin. Jadi kalau kita timbangin sekilo udah bisa udah ya. bisa dikawinin. Karena kalau umur kadang-kadang kita susah nebaknya ya. Bisa. Kalau reticulatus kan dari panjang. Atau dari umur. Nah ini kita puping aja. Nah di sini ada bagian ekor di belakang sini di kloaka. Ini bisa kita pijit pelan-pelan ya teman-teman. Sambil kita tutup di bagian kloakanya. Jadi supaya bagian perut kotorannya itu nggak kedorong. Jadi kita tekuk gini. Nah kemudian kita urut. Nah ini kalau jantan dia akan keluar bang. Nah ini betina. Makanya aku tadi curiga. Aku curiga nggak semua betina itu tajinya panjang atau pendek gitu ya. Jadi kalau misalkan dipuping, namanya puping. Dipuping. Ya. Ini kita tekuk gini, ini sebenarnya kayak nyakit tapi sebenarnya kan pakai perasaan. Ini kita dorong ke sini. Ini kalau jantan dia ngeluarin kloaka. Kalau ini nggak keluar. Jadi ini kurang lebih 70-80% betina nih. Betina dan siap kawin. Betina dan siap kawin. Aku sih masih 75% ya. Maksudnya akurasinya kan harus dengan probing, dengan alat. Cuma kalau misalkan di popping itu biasanya akurasi aku 75%. Nah, lebih akurat lagi, satuin bang. Kalau misalkan dia risih, saling berantem, jantan semuanya. Tapi kalau misalkan satunya nyantai, yang satunya muter-muter, itu berarti udah sepasang tuh ya, asik. Nah Enji, selain ular, sebenarnya kita tuh juga punya ada satu kadal lidah biru. Cuman BTS. Nah, cuman kan kalau nggak salah tuh kadal lidah biru banyak tuh habitatnya ya. Betul. Gimana tuh bisa tahunya, Ji? Jadi di timur, Bang. Nah, ini ngomongin Paunaren ini kan lebih fokus ke Indonesia Timur. Ya, nah, BTS atau Blue Tangus Queen ini atau kadal lidah biru ini juga di Papua, Bang. Dia ditakuti oleh orang Papua, dianggap sebagai ular kaki 4 yang berbisa. Iya. Jadi orang-orang Papua itu takut sama jenis kadal lidah biru. Karena kenapa mereka itu anggap bahwa ketika digigit sama BTS itu bisa meninggal. Padahal kan? Enggak. Kita lihat ya Bang, kita cek ya. Oke. Nah, ini edukasi juga buat teman-teman ya, keluarga dan saudara saya yang ada di Papua sana kan banyak ya saudara kita di Papua. Kadang mereka takut sekali sama Blue Tangus Queen. Padahal ini adalah kadal. Nah, ini kadal cakep banget. Dan yang ini bukan dari Papua sayangnya. Ini antara Tanimbar atau Maluku Tenggara lah. Jadi pokoknya ini yang lokaliti dari Maluku, bukan dari Papua. Warnanya lebih cerah, lebih bagus dan cakep. Cakep ya? Ini terawat lah. Mantap dong ya. Berarti kadal pun ada level nilai konservasi yang sedang, yang biasa, ada yang lumayan. Nah kalau ini kalau nggak salah udah dilindungi ya. Untuk Indonesia, BTS ini ada Australia ada juga. Ada di cuma ekornya kan lebih gendut. Dan ini nggak bisa dipelihara tanpa sertifikat dari penangkaran. Kalau hobi suka melihara tuh apa ya? Mirip-mirip juga ya? Hobi sering banyak melihara yang tapi ya dari harganya nggak terlalu mahal. Apakah sama jenisnya dengan ini? Sama Bang, iya. Tapi kan mereka itu memang tidak tahu ya. Tidak tahu Panana termasuk hewan dilindungi. Akhirnya ya pelihara ya. Itulah ya. Gitu. Gunanya kita harus mencari tahu statusnya ya. Betul. Tapi tar dulu Bang, ini ada beberapa kadal yang direvisi 2018 itu dari dilindungi jadi nggak dilindungi. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi undang-undang tahun 90 itu, nomor tahun 90 itu direvisi. Barunya 2018 kemarin kan Bang? Ya 2018. Nah itu cek lagi aja kalau kalian penasaran ini dilindungi atau enggak. Setahu aku sih dia masih dilindungi. Tapi kalau soal layar itu udah lepas dari daftar dilindungi. Soal layar udah lepas? Yes, udah lepas. Wow. Soal layar padahal di Sulawesi itu udah susah banget. Di Maluku pun
di Halmahera itu udah susah, tapi malah lepas dari daftar dilindungi. Iya, maka sama dengan landak itu akhirnya kan pecinta alam, LSM juga pada takutnya kan oke, populasi di alam banyak tapi gara-gara nggak dilindungi akhirnya takutnya diburu dan dipelihara. Iya, itu yang dikhawatirkan. Oke, Bang Fedran, ini makasih saya pelihara. Punyanya Faunalen. Ini sumpah bagus banget. Hewan-hewan bagus kayak gini udah di Faunalen aja lah. Siap. Karena Faunalen tuh udah bisa lebih merawat dengan baik, menyediakan tempat yang baik untuk perawatannya. Alhamdulillah, apresiasi untuk para kipernya ya pastinya. Luar Ya. biasa udah. Pokoknya keren lah. Udah zoo-nya bersih, kemudian tempatnya enak, dan hewan-hewannya juga terurus. Terima kasih Oji. Sabar. Mau berantem nggak bisa. Bang Fedran, Yes. ini burung apa nih? Oke, ini adalah burung pemangsa. Burung pemangsa. Dua burung pemangsa yang ada di Indonesia Ninji. Yang pertama ada Bubo sumatranus, Ini berarti burung hantu ya? burung hantu. Kalau matanya belok sih. Iya, makanya asal tebak, padahal nggak tahu. Bener ya, Bang Fedran? Benar, ini burung hantu, ini kukuk seluputo. Kukuk Oh. seluputo. Bukan strik ya? Strik, kalau bahasa ininya strik seluputo. Bahasa Indonesia kukuk. Tapi ini bagus banget ya. Bagus ya? Mukanya kayak celeng. Balik kamu. Aku pernah lihat Balikan. celengan bentuknya dia. Serius. Celengan bentuknya dia. Dia dibeli sama anak gue. Bukanya dia dong tuh. Iya. Ini di sini penyebarannya banyak di Jawa. Kalau ini lucunya nih namanya Bubo sumatranus, tapi sebenarnya habitatnya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Myanmar, burung Thailand, banyak Di penyebarannya. Myanmar sampai dia. Sampai dia. Dia luas Southeast Asia lah. Wis. Ya. Tapi ini aku baru loh lihat burung hantu gede kayak orang kayak gini, Bang. Iya, dia kalau nggak salah disebutnya juga di Indonesia burung hantu paling besar ya si Bubo sumatranus ini. Ini kalau bunyi, wah gitu nggak sih? Iya, kayak Sama. wak-wak gitu. Bang, ini nggak terbang. Enggak, memang mereka sudah biasa ada di sini dan memang mereka tahu dikasih makan di sini, jadi mereka stay di sini gitu. Betah. Nah, Bener, tapi nggak emang kalau misalkan burung yang stres kabur. ya Kalau ini dia main dong. main aja. Kan kita langsung juga taruh tempat makan dan tempat minumnya di situ. Bener, Jadi mereka tuh daripada gue kabur nggak dapat makanan nih Iya, di sini. mending di sini Iya. enak. Ini ada beberapa jenis burung paruh bengkok teman-teman, Ya. dan ini asal dari Indonesia bagian timur. Betul. Halo, ini talking ya ngomong lu. Halo, Ya. siapa namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak tua. Oke, Om. Halo, kakak. Nyanyi coba nyanyi. kakak. Nggak mau. Ini ngomong apa sih gerutu gini ya teman-teman ya? Nyanyi lah. Ngomong apa? Assalamualaikum. Oh, aduh. Jadi ada galerita. Kita juga punya kakak tua raja tuh yang hitam, pipinya merah. Itu Kakak tua raja. triton atau yang Kakak small tua ya? raja itu yang gedenya. Yang gedenya ya, Bang? Iya, yang gedenya. Ngomong lagi apa? Oh iya. Oke. Nonton teman Panji katanya. Oh iya. Oke. Ada lagi di situ, ada Iya, apa iya. lagi di situ, Dit? Kasturi Raja. Kasturi Raja. Yuk kita lihat yuk Kasturi itu. Tuh. Itu burung-burung Juga jenis ya. apa sih, Bang? Burung Papua semua ya? Iya. Papua Australia, Papua Nugini semua ini makanya kita bilang Faunalen ini spesialisnya Indonesia Timur. Betul. Karena Iya, banyak banget burung-burung dari luar daerah Iya, Jawa. dari Jawa yang masih sangat ini dilindungi, Betul. tingkat konservasinya tinggi. Lihat dari bentuknya juga. Gue tuh suka banget nih karena lihat warna merahnya. Oh iya, dan sebenarnya dia ini nuri atau gagak sih, Bang? Nuri dia paruh bengkok maksudnya. Serius? Iya. Makanya ini kayak setengah nuri, setengah paruh Setengah bengkok. paruh bengkok. Ini Kasturi Raja, Iya, teman-teman. Kasturi Raja. Kemudian ada Ada lagi namanya julang Papua yang tadi di situ ya, yang Itu ya? warnanya gold. oh, Tuh ada julang-julangan yang asli Papua, Oke. lehernya dia gold. Namanya Oati. Boleh lihat, Bang? Boleh, Sekarang? ayo. ada julang Papua. Julang Papua ini rangkong ya, Bang? Rangkong, masuk rangkong juga. Oh, ini, teman-teman. Tuh. Rangkong atau julang Papua. Di Kalimantan, Sumatera juga, Jawa juga ada ya kalau nggak salah ya. Tapi bukan Beda-beda ini ya. Nah, Tapi ini bagus, pirang ya. iya. Pirang ke gold-goldan gitu ya. Cakep banget. Cakep banget. Indonesia tuh memang memiliki berbagai macam spesies Yes. satwa, mungkin ribuan spesies. Yes. Belum lagi faunanya, Iya. dan paling banyak serangga ya. Iya. Dari apa namanya inseknya ya. Itu
Spesiesnya banyak banget. Reptil juga banyak ya? Wah, reptilnya kalau ular sendiri Indonesia punya 300 lebih spesies. Wow. Dan itu 20%-nya adalah yang berbisa. Kemudian 80%-nya yang mulai berbisa lemah hingga yang tidak berbisa. Sisanya ada reptil-reptil yang bahkan tidak ada di belahan bumi lain. Komodo. Oh, komodo ya. Itu. Komodo, Indonesia harus bangga karena kita punya Komodo dragon. Wow. Ya, teman Panji, kunjungan Panji ke Fauna Land mungkin akan Panji lanjutkan di lain kesempatan karena kesorean. Saking luasnya tempat ini, saking mengasihkan tempat ini, jadi saya sampai lupa waktu untuk membahas beberapa hewan saja. Padahal tempat ini punya banyak sekali hewan-hewan lain yang sebetulnya harusnya bisa Panji review lagi. Cuma karena sekarang sudah sore dan mungkin next waktu akan Panji kunjungi lagi. Terima kasih. Teman Panji, itulah perjalanan Panji, petualangan Panji di Fauna Land Indonesia yang ada di Ancol. Ancol. Nah, pokoknya buat kalian yang pengen liburan, penuh pengetahuan dan pengalaman seru, yaitu ke Fauna Land aja. Oke, kalau gitu Panji pamit karena Panji harus pulang karena itu sore. Assalamualaikum. Dadah, salam lestari. Salam lestari. Gimana? Ayo, let's go. Ayo, Dit.